Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan dan simulasi. Kita akan belajar mengenai salah satu software yang kita gunakan untuk melakukan simulasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan numerik, atau biasanya kita mengenal dengan numerical computation. Program tersebut kita kenal dengan namanya adalah Scilab, di mana Scilab di sini merupakan salah satu software yang open source. Jadi kita bisa melakukan instalasi secara free atau gratis, di mana dia itu adalah open source software for numerical computation, merupakan sebuah software yang dapat kita gunakan untuk melakukan simulasi sebuah komputasi numerik. Jika pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan Octave, pada dasarnya hampir sama Octave dengan Scilab di sini. Bedanya untuk Scilab dapat kita gunakan untuk membuat sebuah GUI atau Graphical User Interface. Keduanya sama, digunakan untuk komputasi numerik dari sebuah model persamaan matematika. Kemudian dia bentuknya seperti halnya sebuah variabel atau sebuah variabel array. Kemudian kita komputasikan, kemudian kita ingin memplot grafiknya. Jadi software ini sangat membantu kita untuk melakukan komputasi numerik tersebut. Untuk instalasi nanti silahkan buka di alamat scilab.org, kemudian nanti dipilih Windows yang digunakan, apakah menggunakan Windows atau mungkin menggunakan Linux atau menggunakan Mac, nanti silahkan disesuaikan. Kemudian silahkan di-download installernya, kemudian nanti bisa diinstal di PC masing-masing. Untuk Windows installation, nah di sini untuk Windows installation-nya di sini adalah pertama kali scan download file for virus, kemudian double klik pada file yang file ini untuk install Scilab, kemudian diikuti perintah selanjutnya, tinggal diikuti saja nanti perintahnya. Kemudian nanti tinggal diklik finish. Jika sudah selesai, maka secara otomatis Scilab sudah terinstall di PC masing-masing. Nanti silakan diinstal ya di laptopnya masing-masing. Oke, di sini Scilab bentuk atau interface dari Scilab terdiri dari 3 main windows atau 3 halaman utama, yaitu yang pertama di sini ada halaman konsol, kemudian ada halaman editor, dan juga ada graphics window. Untuk konsol di sini merupakan window yang menampilkan hasil simulasi atau kita mengenal sebagai numeric answer. Kemudian untuk editor atau kita mengenal dengan CNotes. CNotes di sini adalah main tool for writing, saving, and executing script atau executing programs yang kita buat. Jadi untuk running, untuk editing, dan seterusnya. Kemudian graphic window di sini adalah window yang ada di Scilab untuk present plots. Jadi merupakan halaman untuk menampilkan plot grafik yang merupakan hasil simulasi atau output dari program yang kita buat. Nah, di sini di dalam menggunakan Scilab,
yang perlu kita perhatikan, first di sini kita harus declare the variable yang kita butuhkan. Jadi kita definisikan, kita deklarasikan variabelnya itu apa saja. Kemudian kita juga dapat define the function. Kita dapat mendefinisikan fungsi yang akan kita plot, and finally kita masukkan plot instructionnya. Jadi plot grafiknya seperti apa yang akan kita buat di dalam Silab tersebut. Nah, di sini untuk menu konsolnya terdapat menu execute. Di sini ada open file, ada change current directory, dan seterusnya. Nanti ada di menu konsol, bisa diotak-atik, nanti tolong dicek di silabnya masing-masing. Nah, kemudian terdapat pula menu edit, ada cut, copy, paste, dan seterusnya. Kemudian ada pula di sini adalah preference, clear history, clear console, kemudian ada colors, kemudian ada console background, console font. Nah, ini merupakan menu yang kita gunakan untuk appearance. Jadi untuk tampilan dari halaman konsolnya itu. Jika kita ingin mengubah, oh saya bosen warna putih, misal diubah warna pink atau peach. Oh, nggak ada ya warna peach. Atau mungkin biru, boleh, itu silahkan. Nah, di sini kemudian ada menu kontrol, ada resume, abort, kemudian interrupt. Nah, ini bisa kita gunakan untuk controllingnya. Kemudian di sini ada application. Application di sini ada beberapa pilihan ya, common history, kemudian ada variable browser, dan seterusnya. Nah, di sini menu-menu ini nanti tentu akan kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Kemudian ada menu help. Menu help di sini kita gunakan jika kita ingin mencari sesuatu mengenai mungkin toolbox tertentu, atau kita ingin mencoba mencari tutorial, demo, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan menu help di sini. Ada web link, kemudian nanti tinggal diklik saja satu-satu, dicek. Nah, di sini ada pilihan GUI. Nah, ini nanti bisa dibuka untuk menu help, pilih GUI, nanti coba dibaca-baca untuk GUI. GUI itu seperti apa dan contohnya seperti apa, itu nanti ada semua di sini. Kemudian di dalam Silab tersendiri, the console toolbar-nya. Nah, ini adalah console toolbar, ada apa namanya? Ada launch editor, ada menu-menu yang lainnya juga di sini. Kemudian hampir sama, menu tidak jauh beda dengan program atau software simulasi yang kita miliki. Nah, di sini ada Help Browser. Help Browser di sini Help merupakan halaman yang merupakan fasilitas dari Silab atau yang disediakan oleh Silab. Di sini terdapat beberapa drive Encyclopedia of Silabs, ada contoh-contoh, ada explanation, kemudian di sini juga ada beberapa description, argumen, ada example. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk mempelajari isi dari Silab itu apa saja. Nah, di sini adalah salah satu contoh tampilan dari Help Browser. Jika kita ingin bagaimana cara memplot grafik, nah ini ada contohnya juga di sini di dalam Help Browser. Ada kita definisikan variabelnya itu apa saja,
kemudian ada def di sini, kemudian ada x-nya, variabel x-nya, kemudian ada variabel y-nya, di mana variabel y-nya adalah sebuah fungsi trigonometri, yaitu y sama dengan sin x plus cos x. Kemudian kita ingin plot grafik fungsi tersebut untuk sumbu x mulai dari 0 hingga 10 dengan selisihnya adalah 0,1. Kemudian untuk plotnya di sini adalah kita ingin plot 2 dimensi, maka tinggal fplot 2D x, f. F di sini adalah sumbu y-nya. Maka nanti tinggal kita plot, nanti akan muncul bentuk grafiknya di halaman plot grafik tersebut. Kemudian di help browser di sini juga ada function. Function di sini adalah salah satu contoh bagaimana cara membuat fungsi. Untuk membuat fungsi sama, caranya seperti halnya di Octave juga, tidak jauh berbeda. Kita dapat gunakan untuk membuat function. Oke, nah di sini adalah hub browser untuk menampilkan function. Hampir sama seperti halnya di Octave, tidak jauh berbeda. Kemudian di sini ada kalau tadi adalah halaman konsol, kemudian ada halaman editor. Di dalam halaman editor kita mengenalnya sebagai C-Notes, di mana C-Notes di sini adalah executable C-Lab. Skripnya tempat di mana kita menuliskan skrip. Kemudian untuk C-Lab script di sini tipe filenya adalah .sce. Kemudian biasanya juga .sce di sini adalah defaultnya. Kemudian untuk execute dan juga save and execute-nya kita menggunakan tombol yang mana? Jadi untuk tanda yang bentuknya panah segitiga ini kita gunakan untuk execute, dan yang ada di sampingnya di sini kita gunakan untuk save and execute. Ini menu editor yang nanti akan kita gunakan untuk menuliskan skrip dari simulasi yang akan kita buat. Selain itu, di dalam menu editor terdapat beberapa menu, ada recent files, ada new, open file, save, print, close, dan seterusnya. Menu-menu umum yang memang dibutuhkan dari sebuah program. Kemudian terdapat pula ada beberapa menu yang lain juga di sini. Comment or uncomment selection. Nah, di sini kita gunakan untuk menambahkan atau menghapus sebuah komen. Kemudian ada pula menu-menu yang lain, shift right, shift left, dan seterusnya. Di dalam C-Lab di sini nanti tampilan dari desktopnya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari desktop. Nah, ini adalah konsolnya untuk menampilkan output dari simulasi dan juga editor atau C-Notes. Di sini kita gunakan untuk menuliskan skrip. Kemudian kita juga bisa membuat dalam sebuah docking windows ya. Docking windows di sini kita buat semuanya menjadi satu halaman full. Ada konsol, kemudian ada editor, ada hot browser, dan juga ada graphic window. Nah, nanti kita tinggal misal execute di halaman editor, nanti akan muncul di konsolnya.
Kemudian nanti akan memunculkan grafik window-nya atau bentuk plot grafiknya seperti apa. Nah, di sini mengapa kita menggunakan Scilab? Kenapa tidak menggunakan Octave? Jadi Octave tidak support untuk kita membuat sebuah GUI atau untuk membuat sebuah graphical user interface. Pada dasarnya MATLAB dapat kita gunakan untuk komputasi numerik. MATLAB dapat kita gunakan untuk simulasi, membuat GUI, dan seterusnya. Namun kita gunakan program yang software yang open source, yaitu Scilab. Karena Octave tidak support, maka kita gunakan Scilab untuk membuat GUI atau Graphical User Interface tersebut. Nah, di sini GUI itu apa? Jadi Graphical User Interface. Kalau biasanya kita running program, misal katakanlah kita running di menu editor, kemudian kita execute, nanti hasil running atau output dari program tersebut akan muncul di halaman konsol atau Windows-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah graphical user face. Itu adalah sebuah interface di mana dia akan menampilkan sebuah grafik di mana GUI tersebut akan membantu kita atau memudahkan kita untuk running dari sebuah program tanpa kita membuka menu editornya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah GUI. Kemudian di dalam membuat GUI di Scilab itu pertama kali adalah kita install toolbox GUI terlebih dahulu. Jadi di menu bar kemudian kita pilih application, kemudian kita pilih modul manager atoms, kemudian kita pilih GUI, kemudian kita pilih GUI builder, kemudian install. Nah, ini fungsinya adalah untuk instalasi toolbox GUI di Scilab tersebut. Kemudian setelah berhasil kita install toolbox tersebut, selanjutnya kita ketikkan GUI builder pada konsol, pada halaman konsol untuk memulai atau untuk membuat sebuah GUI. Oke, jadi nah ini adalah bentuk dari setelah saya install toolbox untuk GUI tersebut di halaman konsol, kemudian saya ketikkan GUI builder di halaman konsol tersebut, kemudian di dalam menuliskan GUI builder tersebut yang perlu kita perhatikan, besar kecil huruf sangat berpengaruh, kemudian spasi juga sangat berpengaruh. Jika kita tidak memasukkan GUI builder dalam tulisan atau huruf kecil dan tanpa spasi, maka nanti pasti dia akan undefined variable. Nah, di sini setelah kita tuliskan GUI builder, kemudian kita enter, nanti akan muncul grafik window seperti ini yang ada di layar masing-masing. Nah, ini adalah window yang nanti akan menampilkan bentuk GUI yang akan kita buat itu seperti apa. Kemudian di sampingnya juga akan ada menu-menu GUI buildernya. Ada push button, radio button, checkbox, edit, text, slider, frame, dan seterusnya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di GUI builder. Nah, kemudian push button di sini kita gunakan untuk apa? Jadi bentuk dari push button di sini kita gunakan untuk execute dari sebuah program. Jadi ketika user itu mengklik push button yang kita buat, nanti program akan running atau akan menjalankan perintah tertentu.
Ini adalah fungsi kita membuat sebuah push button. Jadi ini adalah tampilan dari GUI buildernya. Kemudian saya mencoba membuka ini ya, apa namanya, Silab. Nah, ini adalah Silab, halaman konsol dari Silabnya. Karena ini toolbox-nya sudah pernah saya install, jadi tidak saya install ulang. Coba kita tuliskan GUI builder. Kemudian kita enter di sini. Nah, ini adalah bentuk, ini adalah grafik window-nya, tempat dimana kita membentuk GUI-nya atau kita build GUI. Kemudian ini adalah paletnya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai push button, nah di sini ada beberapa menu ya. Oke, karena ada error sedikit, kita gunakan lewat PPT saja. Di sini ada beberapa menu, ada push button, ada radio button, kemudian di sini ada checkbox. Checkbox di sini adalah untuk kita list, untuk mencek. Kemudian ada edit. Edit di sini adalah kita membuat, edit adalah menu yang kita gunakan untuk memasukkan nilai. Jadi memasukkan nilai atau sebuah menu untuk user memasukkan nilai atau menginputkan. Nah, ini adalah tempat untuk menginputkan. Kemudian teks di sini untuk memasukkan string atau apapun itu, mungkin membuat judul dan seterusnya. Kemudian slider di sini membuat menu slide. Kemudian ada list box. Kemudian di sini ada X. X di sini adalah tempat di mana kita membuat atau memplot grafik. Kemudian di sini table untuk membuat tabel, untuk import tabel. Kemudian image untuk kita memasukkan gambar tertentu atau image tertentu. Kemudian di sini ada up, left, right, down. Ini adalah kita menggeser atas, bawah, kanan, kiri dari GUI yang kita buat atau dari sebuah kotak yang kita buat. Kemudian di sini ada white minus, white plus. Ini adalah untuk menambahkan atau mengurangi luasan atau besaran dari kotak yang kita buat. Kemudian H min, H plus di sini adalah height, tingginya. Kita mengurangi tingginya atau menambahkan tingginya. Kemudian delete ini untuk menghapus. Nah, di sini menu-menu ini merupakan menu palette yang ada di GUI Builder, di mana nanti kita dengan menu tersebut akan membantu kita untuk membuat seperti apa GUI yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan di apa namanya, presentasi dari GUI in Silab oleh Balikat Presentation. Sebelum nanti saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya akan mencoba saya bukakan sebentar. Nah, ini adalah GUI builder. Jadi dimana jika kerangka GUI telah terbentuk, klik generate atau generate GUI code. Ini kita lakukan jika kita sudah membuat GUI-nya.
Jadi contoh misal saya ingin memberi judul untuk GUI saya adalah program simulasi, maka saya tinggal mengklik saja, klik untuk menu edit saya klik, kemudian saya drag ke area ini, saya klik, kemudian selanjutnya saya tuliskan, tulisannya adalah program simulasi. Kemudian di sini di bawah judul tersebut ada X, tempat di mana kita memplot grafik, maka tinggal kita klik saja X di sini, kemudian kita drag ke area yang kita inginkan. Nah, ini adalah tempat di mana untuk menampilkan plot grafiknya. Kemudian di sini saya beri string, saya beri teks lagi, teksnya berupa tulisan X1, kemudian teks lagi tulisan Y1, di mana eh, untuk nilai X1 dan Y1 adalah nilai awal yang user inputkan. Kemudian di mana user akan menginputkan nilai X1 dan nilai Y1 tersebut, maka kita klik menu edit, kemudian kita drag, kemudian ukurannya kita sesuaikan, kita taruh di samping X1 dan juga kita taruh di samping Y1. Ini adalah tempat di mana kita menginputkan variabel atau nilai awalnya. Kemudian untuk execute atau running program, maka saya pilih push button. Nah, ini push button saya klik, kemudian saya taruh di daerah sini dengan saya beri nama stringnya adalah play. Nah, ini adalah bentuk atau GUI builder yang ingin saya buat. Kemudian jika saya sudah mengklik semuanya tersebut di menu editor, oke, sebelumnya ini ya, setelah kita menggambar dari GUI builder tersebut, kemudian kita save dari GUI yang kita buat. Caranya adalah klik generate, kemudian pilih generate GUI code. Nah, kemudian secara otomatis si nodes akan terupdate dengan sendirinya. Jadi nanti di menu editor dia akan menyesuaikan bentuk codingan dari GUI builder tersebut seperti apa. Nah, ini setelah kita generate, kemudian generate GUI code, langkah selanjutnya di sini, maka di menu Synods atau di Synods yang kita miliki, ini adalah listing programnya, di mana untuk simulasi kita bisa menggunakan GUI tersebut atau juga kita bisa menggunakan di editor atau di Synods. Nah, ini kita akan apa namanya? Kita ingin mensimulasikan simulasi dari krill dan juga paus. Kalau kemarin kita simulasinya dengan menggunakan Octave di menu editor dan juga di command window. Nah, sekarang kita ingin membuat dalam bentuk GUI atau Graphical User Interface. Kemudian untuk simulasi numeriknya di GUI-nya pada pada menu apa namanya? Pada menu ini, pada menu untuk memanggil plot grafik, kita gunakan push button yang ada tadi tulisannya play. Nah, kemudian di play tersebut, di functionnya, pada function go_callback, kita masukkan program yang akan menjalankan simulasi dari populasi krill dan paus balen tersebut. Karena untuk nilai edit tadi, kita harus menginputkan sebuah nilai, maka di sini kita tuliskan krill pada saat 1 sama dengan eval. Eval di sini adalah mengambil nilai yang dimasukkan dari string handles
handles.x1. Jadi tadi di menu edit saya beri nama untuk callback-nya adalah handles.x1. Callback handles.x1 ini ditentukan dari apa? Jadi dari masing-masing dari masing-masing tombol dari masing-masing kotak yang kita buat, masing-masing dia memiliki nilai callback. Nah, ini nanti coba saya buatkan tutorial di silabnya langsung ya, agar lebih mudah memahami. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Oke, nah untuk handles.x1 ini adalah nilai yang dia memanggil nilai yang user inputkan melalui handles.x1. Kemudian pause 1 di sini mengevaluasi atau nilainya diambil dari handles.y1. Kemudian kita definisikan model matematikanya itu seperti apa, kita sesuaikan di mana delta T-nya 0,01, A-nya 2/3, B-nya 4/3, M-nya 1, N-nya 1. Kemudian untuk loopingnya sama seperti listing program kemarin. Kemudian kita tambahkan untuk plot dua dimensinya di sini. Plot dua dimensi di sini kita letakkan di bagian atau daerah dari X tadi, di mana nama callback-nya adalah handles.x_1. Nah, ini kita definisikan ketika tadi kita membuat di GUI builder-nya. Nah, handles.x_1, kemudian kita tuliskan plot dua dimensi, sumbu X-nya adalah T, kemudian di sini yang akan kita plot apa saja? Yang akan kita plot adalah populasi krill dan juga populasi paus. Kemudian kita tambahkan legend di sini. Legendnya adalah grafik krill dan juga grafik paus. Dengan X labelnya adalah waktu. Kemudian font size-nya saya beri ukuran hurufnya adalah 2. Kemudian Y labelnya adalah jumlah populasi dengan font size 2. Kemudian saya beri nama untuk grafiknya adalah simulasi model predator prey pada paus dan krill dengan font size-nya adalah 3. Nah, ini adalah listing program yang kita tambahkan di Synods yang sudah kita generate tadi. Jadi kalau tadi di GUI Builder kita membuat kerangka interface. Kemudian untuk execute program tersebut, maka kita tetap harus masuk ke dalam Synode-nya. Nah, ini kita harus masuk ke dalam Synods. Synods di sini kita tambahkan menu atau listing program untuk mengeksekusi program simulasi tersebut. Saya tambahkan di function go_callback. Nah, ini adalah go_callback adalah fungsi yang merupakan nama untuk post button yang kita buat. Tersebut. Kemudian kita save, kita simpan. Kemudian untuk running bagaimana? Untuk running di sini maka nah, ini adalah bentuk atau running-nya. Running dari GUI builder-nya. Kita run, kemudian nanti akan muncul bentuknya tidak seperti ini dulu ya. Bentuknya nanti berupa kosongan. Jadi ini masih belum ada grafiknya. Di sini kita diinputkan oleh user, dimasukkan 100, Y-nya 5, kemudian kita klik running yaitu tombol play, sehingga nanti akan memunculkan sebuah grafik dari simulasi model predator prey untuk mengetahui jumlah populasi dari paus dan juga krill.
Oke, itu tadi adalah apa namanya, pengantar untuk silet. Pengantar untuk silet, nanti tolong di-download siletnya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dipraktekkan. Untuk simulasi awal, kita mencoba membuat GUI untuk model predator prey. Model predator prey di sini kemarin sudah saya berikan listing programnya, sudah saya share di Classroom. Nanti bisa di apa namanya, dibaca-baca, dibaca-baca dan juga diimplementasikan di GUI Builder. Untuk tutorial di Octave-nya langsung akan saya susun segera setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika mungkin ada kurang dan salahnya. Silahkan dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.